Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Maskur Nazimi dengan NIM 196500006 dari jurusan Teknik Informatika. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek ujian akhir semester pada mata kuliah pemrograman mobile, di mana kita disuruh membuat sebuah program atau aplikasi mobile dengan memanfaatkan API atau Application Programming Interface dengan menggunakan framework Flutter. Nah, harapannya programnya itu kurang lebih seperti ini, di mana terdapat beberapa screen atau multi screen dan juga terdapat detail screen. Dan ini menggunakan paradigma MVVM atau model view dan view model dalam pemrograman tersebut. Nah, jadi saya di sini tugas project yang saya pakai atau yang saya pakai itu adalah uh, dapur masakan ibu, di mana terdapat dua screen yaitu screen favorit dan juga screen star, di mana di dalam screen ini terdiri dari beberapa makanan yang saya ambil dari API. API yang saya pakai itu adalah yaitu API Yamli API. Nah, oke. Dan ini ketika kita tekan cardnya kita tekan, itu akan memunculkan detail screen. Oke, seperti itu. Ini kenapa datanya sama ya kan, ini saya samakan datanya, cuma pembedaannya adalah di warna saja, di bagian cardnya atau desain cardnya, beda di warnanya. Nah, untuk paradigma MVVM-nya itu adalah terdiri dari model, view model, dan views. Model ini terdiri dari kelas dapur masakan saja, di mana model ini adalah berguna untuk data atau menampung seluruh data-data yang kita ambil dari API. Terus view model ini adalah berfungsi untuk melakukan pemrosesan data. Maksudnya adalah kita melakukan penghubung uh, antara aplikasi ke API-nya, seperti itu. Nah, views ini adalah untuk directory views ini adalah untuk tampilan-tampilan UI yang akan ditampilkan pada program aplikasi kita, seperti itu. Nah, sekarang kita coba ke home screen. Nah, home screen ini terdiri dari beberapa import yang perlu kita panggil atau yang kita butuhkan di dalam home screen ini. Jadi home screen ini adalah tampilan awal. Nah, tampilan seperti ini yang kita pakai, yang kita tampilkan seperti itu. Nah, ini adalah terdapat list. Ini adalah list dari dapur masakan di kelas dapur masakan ini model. Setelah itu dimana terdapat isloading, ada inisialisasi variabel isloading, terdapat metode initstate, terdapat future get dapur masakan atau proses pengambilan data. Di mana setelah datanya itu diambil, maka akan disimpan ke dalam variabel dapur terlebih dahulu. Nah, ini adalah widget build-nya atau penyusun yang ada pada tampilan UI dari home screen, yaitu sendiri dari scaffold, dari app bar. Oke, saya akan terangkan. Jadi terdiri dari navbar atau navigation yang bagian atas ini, dari tab pemasakan ibu. Nah, ini terdiri dari tab bar view. Tab bar view ini adalah untuk ini, terdapat screen favorit dan juga terdapat screen start 3 ini. Itu. Nah, gesture detector ini adalah untuk seperti kita cukup, kalau di HP itu cukup kita geser-geser seperti itu. Nah, setelah itu terdiri dari ini, kita manggil dapur card, di mana dapur card ini adalah di sini. Dapur card ini adalah nanti saya jelaskan sekalian. Terdiri dari on tab atau navigator push, atau ini adalah fungsi navigation yang gunanya untuk kita mengambil data. Jadi bisa disimpulkan adalah kita itu menampilkan detail screen dari data yang kita pilih. Misal kita akan ingin menampilkan detail data ini. Nah, ini terdapat proses navigation atau perpindahan data atau menampilkan data. Nah, seperti ini adalah tampilan dari detail screen-nya. Oke, maka dapat material background, builder, detail masakan ini adalah sebuah class yang ada di sini, detail masakan ini. Oke. Nah, ini terdiri dari tab bar. Tadi kan sudah saya bilang ada beberapa tab atau tab bar view, beberapa screen. Nah, di dalam setiap screen itu sama tampilannya, cuma beda di sini saja. Nah, ini adalah ketika ini jika datanya itu masih diambil atau masih proses pengambilan itu, maka akan
tampilkan Sikula Progress Indicator. Jadi ada loading lingkaran seperti itu. Tapi jika tidak, apabila sudah selesai, maka langsung menampilkan list view buildernya. Itu. Nah, setelah itu kita langsung ke double card. Double card ini adalah merupakan cardnya ini. Nah, card ini, satu card ini, tampilan dari card ini. Nah, di dalam double card ini itu terdiri dari deklarasi atau kita membutuhkan sebuah atribut yang akan kita pakai, dan juga ini adalah constructornya, mengambil constructor. Nah, ini adalah susunan atau dari card yang akan ditampilkan di setiap tag bar. Ini dapat plus style container row. Jadi ini adalah row terdiri dari bintang, judul sama jam. Ini bintang, rating sama judul. Nah, itu. Setelah itu kita ke detail masakan. Nah, di detail masakan ini kita import apa yang kita butuhkan, yaitu kan kita tadi kan double card ini berguna untuk menampilkan nih. Jadi di detail masakan itu terdapat cardnya lagi, tetapi ketambahan ini nama makanan juga, dan juga ada foto-fotonya. Nah, itu yang kita di detail masakan ini. Jadi pertama kita itu membutuhkan sebuah atribut yang akan kita pakai, mendeklarasikan sebuah atribut. Setelah itu kita beri constructor. Nah, setelah itu ini adalah merupakan susunan dari ini, mulai dari nama sampai foto-foto ini tadi. Kita tinggal manggil dapur card dengan title name, total time yang telah dideklarasikan atau ya yang telah dideklarasikan sebelumnya, name, image, rating, dan total time. Itu. Jadi di sini kan terdapat ini favorit dan start 3. Jadi di detail ini juga terdapat detail masakan 1 dan detail masakan 2. Jadi penggunaan detail masakan 1 atau detail masakan saja ini itu berguna untuk ini di tab favorit atau di bagian screen favorit. Nah, di bagian screen start 3 ini itu baru memakai detail masakan 2. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian model. Di bagian model ini adalah untuk memanggil data atau mengumpulkan data-data. Terdapat atribut, yaitu dengan atribut beberapa atribut yang kita pakai, name, image, rating, total time. Terus perlu kita, setelah kita membuat atribut, kita harus membuat konstruktornya, yaitu kita membuat factory, di mana ini adalah menyimpan data-data ke dalam variabel yang dibuat. Jadi kita memanggil, misal name, tadi kan atributnya atau variabelnya name, ini kita ngambil di JSON dengan name, image JSON image 0 root URL, rating total time seperti itu. Setelah kita menyimpan data-data ke dalam variabel, baru kita memindahkan data tersebut ke dalam list array, Nah, setelah itu dengan menggunakan string to string atau menampilkan data tersebut ke dalam string atau merubah string, ya menampilkan data ke dalam stringnya. Nah, dapur masakan API atau di dalam directory view model ini adalah sebagai folder untuk melakukan pemrosesan data, atau bisa dibilang untuk komunikasi antara aplikasi dengan API yang kita gunakan. Kita import terlebih dahulu beberapa package yang kita perlukan. Setelah itu kita mengambil data dari API menggunakan static feature list dapur masakan, get dapur masakan. URI HTTP-nya itu kita pakai di sini, API-nya kita set. Nah, di sini. Nah, setelah itu ini final response. Nah, setelah itu kita melakukan mapping data atau JSON decode. JSON decode ini berarti kita itu merubah ya atau mengcover dari array JSON ke array PHP, bisa dibilang gitu, agar kita lebih mudah untuk menampilkan data-data tersebut. Kalau kita menampilkan data JSON itu kan kurang menarik atau mungkin agak susah, tapi kita perlu melakukan mapping data atau kita menggunakan fungsi JSON decode gitu. Nah, setelah itu menyimpan data yang terambil ke list temporary. Nah, tadi kan strukturnya itu kita mengambil data dari feed terlebih dahulu, setelah itu content dan details. Sebentar, kita coba misal. Nah, ini feed, kita ngambil dari feed. Setelah itu kita masuk ke content.
kita masuk ke details. Nah, seperti itu. Detail baru kita mengambil image, kita mengambil name, kita mengambil rating. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai program atau aplikasi yang saya buat. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kurangnya atau salah dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.